Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Kaijo Ryu. Gimana nih puasa kalian di tahun ini? Semoga kalian dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Anime Winter 2024 ini lumayan banyak nih anime yang gue ikutin setiap minggunya. Di video kali ini, gue pengen ngebahas suatu anime yang berhasil bikin gue drop out atau gue berhenti ikutin di musim Winter 2024 ini. Tanpa banyak basa-basi, mari kita mulai. Ntar kena copyright lagi bikin lagu opening apa ya? Welcome to my channel, welcome to my channel, welcome to my channel ya. Oke, judul animenya adalah Chiyu Mahono Michigata atau gue sebut anime healer OP. Pada awal kemunculannya, anime ini tuh sukses buat gue tertarik banget sama konsep dan ceritanya. Sebelum gue sebutin alasan kenapa gue berhenti nonton anime ini, gue mau disclaimer dulu nih, kalau gue cuma nonton animenya aja. Gue nggak baca light novel atau gue ngebaca manganya. Singkatnya, anime ini tuh bercerita tentang 3 orang yang terkirim ke isekai pada zaman kerajaan yang sedang terancam dengan Raja Iblis. 3 orang tersebut bernama Inukami Suzune, Ryusen Kazuki, dan MC kita yang bernama Usato Ken. Seperti anime isekai pada umumnya, orang yang terkirim ke dunia lain biasanya mendapatkan kekuatan super atau mendapatkan kekuatan lebih daripada dunia sebelumnya. Nah, 3 orang termasuk NC semuanya tuh mendapatkan kekuatan pahlawan. Inukami Suzune yang mendapatkan elemen petir, lalu Ryusen Kazuki yang mendapatkan elemen cahaya, dan MC Usato Ken yang mendapatkan elemen hijau atau elemen healer atau bisa dibilang elemen yang cukup langka yang ada di kerajaan tersebut. Di awal-awal, gue tuh punya pendapat yang bisa bilang kalau anime ini tuh mirip kayak Tate no Yusa atau MC yang dibuang setelah pemanggilannya. Tapi ternyata enggak. Anime ini tuh sukses banget bikin gue nikmatin anime ini. Apalagi sifat sang raja yang bisa dibilang emang bener-bener raja yang sangat adil dan tidak memandang bulu kepada orang yang lebih rendah. Tidak bersikap arogan seperti raja-raja pada anime isekai lainnya. Dan sampai episode 1 ini beres, gue nonton dengan perasaan puas dan tidak ada masalah apapun. Gue juga nggak berhenti ketawa pas nonton episode ini. Dari Suzune, cewek yang populer ternyata Chunibyo. Terus ada Kazuki yang serius tapi kikuk. Lalu juga MC kita yang terlalu ekspresif. Dan humor aja nih yang bikin gue tuh tawa nggak berhenti-berhenti. Karena ekspres wajah raja tuh lucu gitu di saat dia panik dengan hal-hal yang ada di kerajaannya. Dan gua adalah orang yang suka banget sama humor-humor raja. Dari sisi yang biasanya raja itu tegas dan sangar, tapi dia punya sisi-sisi lucu yang bisa kita lihat sebagai penonton. Dan gue tuh suka banget sama hal-hal kayak gitu. Pokoknya di episode 1 ini sukses buat gue betah nonton dan masukin anime ini ke list mingguan gue. Masuk ke episode 2, gue masih bisa nikmatin karena dari vibe episode 1 yang masih bisa gue rasain. Masuk ke episode 3, gue mulai nikmatin nih namanya arc pelatihan. Biasalah anime-anime yang bertemakan kekuatan gitu biasanya ada arc pelatihannya. Masuk ke episode 4-6, gue mulai merasa flat nih sama anime ini. Dan akhirnya di episode ke-7 pertengahan, gue putusin buat berhenti nonton anime ini. Dan ini juga salah satu alasan gue kenapa berhenti nonton anime isekai OP healer, yaitu adalah pacing. Pacing di anime ini tuh lama banget. Entah emang manganya atau light novelnya kayak gitu, tapi emang gue merasa kalau ini tuh terlalu lama pacingnya. Bahkan di saat gue putusin buat berhenti nonton, gue sampai bilang, anjir ini lama banget pacingnya. Ya walaupun kita tahu si MC memang ada perkembangan, ada improvement karakter developmentnya ada, tapi menurut gue ini terlalu lama, terlalu makan banyak waktu banget gitu. Walaupun memang gue tahu nih karakter MC kita tuh makin kuat, makin percaya diri, tapi menurut gue itu terlalu lama. Lalu kayak ada cerita sampingan nih, kayak misalnya si MC yang bertemu dengan karakter cewek yang bernama Suzune, yang itu bisa ngabisin 1 episode. Lalu juga ada karakter Kazuki yang bisa juga ngabisin 1 episode. Jadi buat kayak ngejelasin satu karakter dan satu karakter lain, itu bisa makan 1 episode. Dan menurut gue itu terlalu lama. Dan ini kan anime action ya, makanya gue tuh kayak nunggu-nunggu gitu, mana ini actionnya gitu. Gue juga nggak berharap tinggi-tinggi banget lah sama anime-anime kayak gini. Ya gue juga nggak mau bandingin dengan anime-anime action lainnya. Tapi yang namanya genre action, ya tetap gue tungguin gitu, mana actionnya. Bahkan ada salah satu episode yang menampilkan Rose nih. Bisa dibilang dia adalah orang terkuat yang berada di kerajaan. Dia tuh mau menghalau pasukan Raja Iblis yang sudah mulai mendekat ke kerajaan. Nah gua kira dia tuh bakal berantem seenggaknya 1 menit atau 2 menit lah ngasih unjuk si Rose memang orang terkuat di kerajaannya.
Tapi enggak men, dia cuma ngelempar batang pohon ke sebuah jembatan, jadi buat menghalau pasukan Raja Iblis mendekat ke kerajaan. Dan cuma udah itu doang. Dan gue merasa kayak pas lagi nonton tuh kayak bilang, lah udah gitu doang. Lah setelah adegan Rose itu, gue pikir tuh bakal ada perkembangan soal actionnya. Ternyata enggak, malah dapat flashback. Malah kita dikasih tahu tentang si Rose yang merasa trauma tentang kematian teman-temannya di masa lalu. Dan itu menurut gue, aduh gimana ya, lama banget gitu. Kenapa nggak di episode 4 atau di episode 5 di saat Rose sedang melatih karakter MC? Nah di situ tuh boleh tuh dimasukin tuh kayak misalnya flashback si Rose, terus kenapa alasan si Rose ngebentuk unit penyelamat. Nah itu gue masih bisa terima gitu dimasukin di situ. Lalu alasan lain kenapa gue berhenti nonton Isekai OP adalah karena MC-nya tuh ragu-ragu dan naif. Gue nggak ada masalah dengan sifat seperti itu. Banyak kok suatu anime yang MC-nya naif dan ragu-ragu, tapi bisa dibilang bagus dan gue bisa nonton sampai selesai animenya. Tapi anime ini tuh beda gitu. MC-nya tuh ragu-ragu dan butuh diyakinin 3-4 orang kalau dia tuh harus siap mati demi teman-temannya. Kayak anjir nih MC sifatnya tuh lama banget gitu. Kayak lu masa harus ditampar berapa orang anjir baru sadar gitu, baru yakin kalau lu tuh harus jadi orang terdepan gitu. Dan itu ada di episode 3 sampai ke episode 6. Bahkan sampai mau masuk episode 7, MC tuh masih ragu dengan dirinya sendiri kalau dia harus siap mati demi teman-teman dan kerajaan yang dia sedang bela. Dan itu bikin gua kesel banget. Dan terakhir, kenapa gue berhenti nonton anime ini adalah murni gue nggak mau kecewa akan ekspektasi gue. Takut aja gitu di saat gue udah nunggu terlalu lama, tapi yang ada nanti pas adegan actionnya tuh nggak seberapa, terus nanti endingnya malah flat banget, dan yang ada malah nanti gue bikin episode khusus cuma buat bahas anime ini. Mungkin itu aja pembahasan gue tentang kenapa gue berhenti nonton Chiyu Mahono Michigata atau anime Healer OP. Buat temen-temen yang baca light novel dan manganya, kalian boleh banget ditulis di kolom komentar kasih alasan yang menarik kenapa gue harus nonton anime ini lagi. Gue juga ucapin terima kasih buat temen-temen yang masih setia dengerin sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka dengan pembahasan seperti ini. Gue undur diri, peace out, and